Ini biasa dalam kami di antropologi ada bagaimana menamakan sesuatu, ya, menamakan sesuatu, gitu. Nah, ini yang saya ambil temanya. Gitu. Ini adalah pemandangan jarak jauh. Bahkan saya sampai mencoba untuk men-screenshot bagaimana citra satelit daripada dolok yang kita hari ini sebutkan sebagai Simbobola. Gitu, ya. Ada citra satelit dari kejauhan sekitar 7 km di atas permukaan tanah. Itu saya ambil dari Dari Google Map. Dan juga ini saya ambil juga dari Google Map itu juga. Karena di Google Map yang menyediakan nama tentang dolok Simbolon ini, gitu ya. Karena di web itu ada dolok Simbolon, itu ada 7 tersedia gambar di dalam blog, di dalam Google Map itu, Google Earth itu. Ya, ada 7. Nah, ini saya coba ambil dari Google Map. Itu jaraknya dari SMA Negeri 1 Raya itu sampai kemari ini 9,7 km. Di sini garis putus-putus, itu nggak ada lagi citra satelitnya. Ini garis putus-putus sekitar 4,33 km. Jadi kalau dari SMA Negeri 1 itu sampai ke Sendiraya, sampai ke mana? Ke Dolok Simbolon ini, pelataran dari sini ini mungkin ada sekitar 15 sampai 16 km. Saya nggak tahu benar apa tidak gitu, karena ini perhitungan saya dari menggunakan kalkulasi dari Google Map. Itu kan bisa kita hitung. Ya, bisa kita hitung. Sebenarnya luasan daripada Gunung Simbolon itu kita bisa hitung dari Google Map. Luasnya berapa hektar itu bisa kita hitung. Ketinggiannya juga bisa kita hitung. Kandungan apa saja yang ada di situ itu juga bisa kita estimasi, indikasikan apa. Kawan saya ada itu di Universitas Pancabudi bisa mengindikasikan itu kenapa. Kalau nanti di citra satelit dari atas, kalau kayunya itu agak-agak kuning seperti ini indikasinya ada tambang mineral seperti ini. Kalau dia subur, ini gak ada apa-apanya ini. Itu bisa diindikasikan dari Google Map. Itulah kehebatan Google Map itu, citra satelit itu, Google Earth itu. Jangan-jangan kalau saya tadi mengikuti narasumber yang pertama, yang 2 sesepuh kita pada hari ini ternyata pergolakannya bukan hari ini, bukan bulan yang lalu. Bulan yang lalu itu klimaksnya. Ini sudah jauh direncanakan dari sebelum tahun 2000. Ketika pemekaran dan Simalungun tahun 2000 itu menjadi pilot project otonomi daerah di Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus di-counter. Berikan surat keberatan. Tapi salah satu acuannya adalah acara kita pada hari ini. Basis akademis, ada penghimpunan massa terjadi pada tanggal sekian di Sheraton Hotel menolak ini dengan dalih 1, 2, 3, 4, 5, 6 lontarkan ke Kementerian Kehutanan, ke BPN Simalungun. Ini harus, karena ada beberapa indikasi yang lain akan terjadi terus pengerdilan tanah di Simalungun. Nah, ini Simalungun tahun 1883. Memang peta tahun Simalungun tahun 1883 ini. Nah, di sini juga ada aneh di sini. Nah, orang Raya, orang Sigaol, ini Tobamer, orang Papak, orang Timur, gitu. Orang Raya, orang Rea, gitu. Di sini ada satu, si Onggang. Di tanah Jawa. Si Onggang. Tahun 1977, Batara Sangki Simanjuntak mengubah si Onggang itu menjadi si Tonggang alias si Tanggang. Inilah pencetus kerajaan awal Batang Tio yang hari ini dikuasai oleh Sinaga. Jangan-jangan nanti si Tanggang juga datang ke sana nanti. Diklaim lagi. Mantap. Dan lagi-lagi nanti si tanah Jawa juga, ya kan? Jawa Bandung sih. Dulu kayak itu sih lewat. Ini terjadi, akan terus terjadi karena kita dinilai lemah. Dan kita juga yang kedua, sifat kita orang Simalungun itu permisif. Jadi kita itu adalah orang-orang yang toleransi. Rohma Handi Barat, Jumpahi Tuan Sidamani, Berham Marajanami Tanong Iben Nami.
Rumah mangan bini ombak kebelukan susunan. Ibere ijai mani pada. Berarti kan pemberian. Diminta kan? Kok jadi tanah wilayah sekarang? Berarti mereka permisi. Ada yang di situ apa? Penghuni awal. Kalau nggak ada penghuni awal, nggak perlu permisi. Beramal dan nabi tuan nami. Berarti kan permisi kan? Jadi kenapa diklaim di tanah wilayah? Dan silakan buka di web, di Badan Registrasi Wilayah Adat di Indonesia itu terverifikasi sudah selesai 2025 hektar. Benar itu kandungan emas muda, jual ke PT Newmont. Freeport nggak mau itu karena itu skala besar. Anak perusahaan Newmont Freeport itu yang terkecil itu Newmont. Makanya mereka selesai di Parongil, selesai di Sorikmas, itu selesai. Nah, mereka itu usaha mas-mas kecil. Newmont yang turun kalau itu benar. Gitu. Tapi saya belum bisa mengindikasikan di situ. Ya, belum ada hasil. Tadi saya cari-cari yang disebutkan Bapak ini hasil penelitian RISPA itu yang mengindikasikan ada kandungan emas mentah di sana. Saya cari-cari di web gitu dengan berbagai kombinasi kata kunci belum saya temukan. Mungkin saja penelitian itu tahun 85-an sehingga belum dipublish secara PDF, jadi nggak bisa kita akses karena kuncinya pun nggak ada gitu, ya. Nah ini jadi masalah. Nah Gorok Sibolon ini letaknya seperti ini di Papua Raya Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Oke. Nah ini penamaan secara antropolinguistik. Biasa ini berlaku di kasus-kasus antropologi. Nah ada penamaan, kalau saya membaginya, ada penamaan asli Simalungun. Anggota lahinya pasti pakai Deji Genu, Jahimat, Jahultar, Jairon kan gitu. Nah ada penamaan berdasar peristiwa atau tokoh penting, Kaliamsang, Sangnawalu, Jankadu. Ini nama-nama berdasarkan peristiwa dan tokoh-tokoh penting. Sangnawalu itu tokoh mitos, nama itu, ya kan? Gitu. Penamaan berdasar kreasi ya Tanah Lamsak, Bil, gitu. Nggak ada nama Simalungun Bil, nama asli. Bil Saragi, Eron Damani. Kalau Pasar Medi masih nama asli Simalungun Sarmedi. Ada hanya menyebutkan gelar tanpa menyebutkan nama, yaitu Tuan Paraloanin Damani Panjamur Nabola Supolma. Gak tahu namanya ini siapa, tapi dia bisa melawan angin. Bisi pagkinalang, doon kung nang medyo di Goran Jolma. Sampai ikuran di ibay. Aduh, boleh sa pagnalang agilaw eh. Dito di buhay. Sinugur bago. Sampai iba di monumen na pe. Sampai iba di monumen na iya man ladya bago. Wala di mo iya mangumpat pa kon. Menugur bago mangumpat bago. Jadi kuburan di monumen na sik mabago di ibay. Doon na sana. Tuan Paraloanin, bukan Mangalwangi. Hebat ini, ya kan? Parang bosi, kan? Tuan Kurasa dulu Sumurung, anggo bani Pustaha Parpadan Nabola, itu ada dia. Tuan Guru Gumbak Nabolon, Hararasan. Sing lo tukar garut dah. Sing lo di syukurannya. Tapi artinya Tuan Guru Gumbak Nabolon ini Tuan bodoh yang paling besar. Hari otodo Yeso, tapi ia ada penasihat raja. Lalu zaman dalam raja, ikut manukun bayar bani Gumbak Nabolon. Tapi Gumbak kan bani atas Simalungun, bodoh kan? Masa Tuan bodoh sebagai gelas suku non? Ini menteri. Ya, tanpa marga, orang buat Gumbani korte perklarin. Saya mau marga Jonda. Si Sowadin, si Bajandin, si Kani, si Jamin, si Mia, si Mahata, si Bandar, si Takang, si Rian, si Marihat. Nggak ada marga. Ini dari kota Perkali. Yang diteken mereka ini semua tahun 1907. Gitu. Nah, penamaan di Simalungun. Dong-dong Manggoran ladang. Pasti galupan huta di Simalungun. Ikon donggo di Jumani. Pokalan, pasti dong.
Huta terbijabe ya mar huta, koran di huta, pasti dong koran di Juma Pokalan. Pohon ada Jumannya samping di huta. Di lopah di huta, ada perjumaan, pasti cuma di pohon. Gak bisa dipungkiri. Terus yang kedua anjuk Marnaung misalnya. Itu tempat memandikan kerbau segala macam. Biasanya lembah-lembah yang tidak terpakai. Anggok Pokalan Bolon itu pasti ada di setiap kampung. Itulah karangan. Simangkoki itu tanah pemayangan. Baru ada lagi Simalobong, pasti tiap hutan jenis-jenis nama perladangan ini pasti ada. Yang kedua gunung, di hutan namanya hutan Pak Ricardo Purbo dan duduk suara Quran nih. Sehingga untuk Qurannya Quran dia dulu kan hadir dia dulu suara, dulu Quran nih, Quran hutan. Quran dulu kayak dulu suara masih. Anggur dohong kita dulu kayak memang balik liting, ping ini yang bagus dulu kayak. Iba Quran ini jadi dulu suara. Hari ini suara bagus. Dolok si Imbo, Bolon, dolok si Mas Solpas, si Mas Sulpit, dolok si Marjarunjung, dolok si Galang dan lain-lain. Terus juga gua Quran di huta, Sidamanik, Marianapur, dolok segala macam. Terus juga hutan pemandian keramat Cimatolu. Nah ini gawat ini. Hutan ini Lawyangmon. Hutan Simartolu. SK ini ibani SK Kementerian Kehutanan Martelu. Aima hutan Meranti. Nah, iga dumbuai. Anggu cat ibu ganas yang ibani register cagar alam di Indonesia. Martolu kan ada kan itu semalam on Martelu. Ini baru tahun 2002. Tahun 2002. 20 tahun yang lalu. Nah, berdasar komunitas tempatan, semua nama diberikan berdasar kutipan keletakan, posisi geografis, kejadian aneh atau cara manusia memandangnya atau merasakannya, peristiwa yang pernah terjadi, peristiwa mistis, dan bukti in situ. Bukti in situ yang belum cek artefak. Nah, belum cek artefak biasa di Banami yang sama di bagian antropologi, yang belum dijahit somon benteng Putri Hijau ya karena memang ada bentengnya.